Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Awinna ta'allum wa ta'lim an-nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-mukarramun, para asatidz, para guru, para kiai, para sepuh sekalian, bil khusus ketua masjid kita Fadilatul Mukarram Ustaz Rahadi Jaya Negara, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Ridha LC, Al-Mukarram Ustaz Zaini Niin, Al-Mukarram Ustaz Abdul Syakur, Al-Mukarram Ustaz Mahfudhi, Al-Mukarram Ustaz Burhanuddin Sarjana Agama, dan para sepuh sekalian yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ini perdana saya hadir di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ajang silaturahmi saya pertama ini, sehingga mengenal wajah-wajah yang bersinar ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ahlul jannah insyaallah. Amin. Gimana enggak ahlul jannah orang doyan ngaji? Malam Sabtu katanya setiap di sini. Malam Sabtu setiap habis Isya setiap malam Sabtu. Seminggu sekali. Dan di malam hari ini saya ingin ngajak katakanlah diskusi gitu ya, belajar bareng, bukan ngajarin, bukan, belajar bareng hal-hal yang enteng-enteng aja, yang biasa sering kita kerjain, tapi mungkin sebagian halnya belum kita ketahui, yaitu hal yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah. Nggak tahu udah pernah ada yang bahas belum nih salah Bismillah dan Alhamdulillah. Kita sering banget baca dua kalimat ini, mengucap dua kalimat ini. Bismillah disunahkan di banyak tempat. Baca pakai baju sunnah, pakai bathroom sunnah baca Bismillah. Mau minum sunnah baca Bismillah. Banyak hal yang kita kerjain disunnahkan baca Bismillah. Tapi ternyata ulama kita dalam kitab-kitab fikih itu menyebutkan bahwa Bismillah itu punya 5 hukum. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Kalau baca Bismillah haram, iya. Kalau haram berarti bacanya dosa apa dapat pahala? Dosa. Bisa jadi haram baca Bismillah. Bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. 5 hukum yang ada dalam Islam itu meliputi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulama bilang Bismillah ini bisa jadi wajib. Hukumnya itu kapan kita wajib baca Bismillah? Kapan kira-kira? Waktu kita sholat. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang namanya sholat fardu ataupun sunnah wajib kita baca Fatihah. Kata Rasul dalam hadis, la salata liman la fatihata lahu. Gak sah sholat bagi orang yang kagak baca Fatihah. Itu kita udah tahu semua mazhab kita.
Mazhab kita bicara mazhab kita. Kalau mazhab orang lain bisa jadi lain. Dalam mazhab Hanafi, mereka nggak mewajibkan baca Fatihah. Mereka hanya mewajibkan baca Quran apa aja. Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah oleh kalian ma tayassar, yang mudah, yang ringan, minal Quran, daripada Al-Quran. Jadi baca aja Quran. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab kita wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, sholat kita nggak sah. Nah, di dalam Fatihah, dalam mazhab kita termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ke bait mushaf, Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ar-Rahman, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ayat kedua. Kan Fatihah ada berapa ayat? Ada 7. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat, tapi diawali dengan bismillah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau kita tengok mazhab lain, mazhab Maliki, nggak ngitung bismillah bagian dari Fatihah, nggak masuk. Maka mereka baca Fatihah, nomor pertama surat Al-Fatihah itu Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapi tetap bilangannya 7. Gimana ngitungnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 2. 7 juga, tapi ngitungnya dari alhamdulillah. Bukan basmalahnya enggak dihitung, kita dihitung mazhab kita. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang namanya sholat wajib baca bismillah. Jadi kalau dikata kapan baca bismillah wajib, ya diantaranya yaitu kita baca Fatihah di dalam sholat. Kalau di luar sholat baca Fatihah nggak wajib. Kita dalam apa namanya tahlilan 7 hari ke 3 hari ke haul, apa aja kita tahlilan. Yang memimpin tahlil bilang sebelumnya mulai Al-Fatihah. Kalau ada yang diem aja nggak baca dosa nggak? Yang nggak dosa, nggak wajib baca Fatihah saat itu. Tapi dalam sholat wajib baca Fatihah. Kalau nggak sholatnya nggak sah. Nah, di antara Fatihah Bismillah. Maka Bismillah dalam Fatihah hukumnya wajib. Bismillah dalam Fatihah hukumnya wajib. Lalu yang kedua, bismillah itu hukumnya jadi haram. Baca bismillah haram, iya. Baca bismillah jadi haram. Kapan jadi haram baca bismillah? Kalau seseorang baca bismillah indal muharramat lidzati, ketika ngerjain perkara-perkara yang haram asli. Ngerjain perkara-perkara yang haram tapi haramnya asli. Baca bismillah, dia diawali dengan baca bismillah, dosa. Apa pekerjaan yang benar asli haram? Berzina haram asli. Artinya asli bukan karena faktor lain jadi haram. Emang dari asalnya dia hukumnya haram. Zina haram. Mencuri hukumnya haram. Kalau ada orang mau mencuri biar gak ketahuan nih, bismillahirrahmanirrahim. Ada aja. Maka baca bismillah itu hukumnya haram karena dia mengawali maksiat dengan bismillah. Ya, mau berzina baca bismillah. Mau mabok-mabokan, mau nenggak botol baca bismillah, haram hukumnya. Ketika memulai sesuatu yang disebut haram lidzatihi. Apa lidzati? Haram asli, emang dari sononya haram. Emang ada haram yang gak asli. Kalau bahasa kita sekarang nih haram KW-KW. Ada. Haram tapi nggak asli. Aslinya dia kagak haram. Lalu kemudian jadi haram gara-gara faktor lain. Apa itu misalnya?
Orang wudu aslinya haram apa bagus, apa sunnah apa wajib? Wudu bagus, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib aslinya tuh. Kalau kita mau baca Quran dalam keadaan berwudu, sunnah apa wajib? Sunnah. Bukan megang Quran, bukan. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran dalam keadaan berwudu hukumnya sunnah. Kalau kita mau baca Al-Quran kita nggak punya wudu, kita wudu dulu, sunnah tuh wudu. Tapi megang Quran dalam keadaan berwudu wajib apa sunnah? Wajib. Kita nggak boleh punya hadas, nggak punya wudu, punya hadas kecil atau punya hadas besar. Kita megang Quran, boleh nggak? Nggak boleh. Nyentuh Quran, boleh nggak? Nggak boleh. Wajib dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Kalau kita mau megang Quran, mau nyentuh Quran. Tapi kalau baca Quran nggak punya wudu, boleh nggak? Boleh. Tapi sunnah berwudu. Tuh wudu tuh aslinya bagus, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Kok bisa jadi haram? Gara-gara faktor lain. Apa faktor lainnya? Dia mau wudu tapi airnya nyuri dari orang lain. Airnya mencuri. Maka air itu, air curiannya itu dipakai buat wudu. Kata ulama, wudunya haram sekarang. Karena wudu pakai air curian. Wudu pakai air curian, haram sekarang wudunya. Tapi haramnya bukan asli gara-gara air curian. Kalau airnya punya dia gak bakal jadi haram itu wudu. Tapi gara-gara airnya curian jadi haram wudunya. Dan ulama bilang kalau haramnya nggak asli, sunnah baca bismillah apa enggak? Iya, sunnah baca bismillah. Ketika dia wudu, dia tahu nih airnya nih air tetangga diambil, nggak pakai izin lagi, dicambil aja seember buat wudu. Ketika wudu dimulai dibaca bismillahirrahmanirrahim. Ya masih sunnah, nggak dikatakan haram karena haramnya bukan asli. Tapi kalau orang membaca bismillah ketika mau mencuri, haram, dosa baca bismillahnya dia. Orang mau berzina baca bismillah, hukumnya haram, dosa dia baca bismillah karena itu haram asli. Itu yang kedua tuh, baca bismillah hukumnya haram. Nah, baca bismillah hukumnya bisa jadi makruh. Hukumnya makruh kapan? Ketika baca bismillah mau memulai kerjaan yang makruh. Lagi-lagi makruh ada dua, kayak haram tadi, ada makruh asli sama makruh yang bukan asli. Makruh asli apa contohnya? Kata ulama, contohnya kalau kita cabut uban. Ubannya itu kita cabut hukumnya makruh, bapak-bapak ibu. Nyabutnya makruh karena uban ini dia menjadi cahaya kita nanti di atas jembatan Sirat. Di atas jembatan Sirat membuat cahaya buat kita nanti uban. Makanya makruh mencabutnya. Dan itu makruhnya asli. Ada orang mau kalau kita mau menyambut uban. Kalau ada orang nyambut uban, sekali kali nyambut uban bilang bismillah. Dapat satu. Cabut lagi uban. Bismillah. Dapat satu. Bismillahnya hukumnya bacanya apa? Makruh. Karena memulai bismillah untuk pekerjaan yang makruh. Asli makruhnya tapi. Nah, kalau makruhnya nggak asli, baca bismillahnya nggak makruh. Contohnya apa yang makruh nggak asli? Contohnya makan pete, makan jengkol, makan bawang mentah. Itu bau nggak? Bau tuh mulut. Makanya sebagian orang nggak senang jengkol karena bau, padahal enak. Saya suka. Enak nggak? Enak. Saya doyan jengkol. Itu dibilang ulama kita, makan jengkol makruh, tapi
bukan makruh asli. Karena makan itu aslinya bukan makruh hukumnya. Hukum aslinya makan mubah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan. Itu perintah di dalam Al-Quran. Makanlah, minumlah, kulu washrabu. Itu kata ulama perintah lil ibahah, perintah tapi hukumnya mubah. Sekarang kita mau minum, boleh nggak? Boleh nggak mau minum sekarang nih? Boleh. Nggak minum? Boleh juga. Kecuali kalau kita dalam keadaan sekarat nih, lapar banget, haus banget, kalau kita nggak minum mati. Nah itu lain lagi hukumnya. Itu namanya ada faktor lain. Dalam keadaan darurat, wajib minum saat itu untuk menyelamatkan hidup. Kalau seandainya dia nggak minum, dia bakalan mati. Wajib minum saat itu. Tapi kalau dalam kondisi normal kayak gini, kita mau minum, nggak apa-apa. Kita nggak minum juga nggak apa-apa, mubah. Itu hukum aslinya makan minum mubah. Tapi jengkol dimakan kenapa jadi makruh? Karena ada faktor lain. Makanya makruhnya nggak asli. Apa faktor lainnya? Nah, faktor lainnya karena ada kemungkinan menyakiti orang lain. Itu kata ulama kita. Karena ada kemungkinan menyakiti orang lain. Nyakitin dari mana? Karena nggak semua orang seneng bau pete. Kalau kita nih lagi kayak sekarang nih ngumpul-ngumpul, ada orang di rumahnya kemarin baru makan pete, baru makan jengkol. Kebetulan duduk di dekat temennya anti banget sama pete sama jengkol. Dia ngomong, bakal tutup mulut dia. Gitu. Gosok gigi dulu kayak kemarin gitu. Karena nggak senang, nggak semua orang senang pete, nggak senang. Nah, ada kemungkinan menyakiti orang lain dengan baunya, maka dimakruhkan. Kenapa makruh kok nggak haram? Kan nyakitin orang haram, karena nggak pasti. Kalau mukul orang pasti sakit dia. Tapi kalau mulut ini ya bisa jadi yang di samping kita demen sama jengkol, disenang bau jengkol, bisa jadi kagak demen. Itu nggak pasti, karena nggak pastinya maka dimakruhkan. Jadi makan jengkol hukumnya makruh, tapi bukan asli. Dari itu kata ulama, kalau ada orang habis makan jengkol, makan pete, makan bawang mentah, mulutnya bau, iya mulutnya bau. Tapi ketika habis makan itu dia tidur aja, nggak hadir pertemuan maulid, pengajian, arisan, apakah yang ada perkumpulan orang banyak. Habis makan dia tidur. Makanya makruh nggak ketemu orang nih, sehingga nggak ada kemungkinan nyakitin orang. Maka nggak apa kata ulama, nggak makruh, makannya nggak makruh saat itu, karena makruhnya kalau ada kemungkinan nyakitin orang. Atau habis makan diambil cairan kumur-kumur yang menghilangkan bau mulut, sehingga bau petenya, bau jengkolnya, bau bawang mentahnya hilang. Apa namanya tuh? Listerin apa namanya? Listerin. Minum kumur-kumur babak tuh. Hadir dah maulid, hadir dah pengajian kayak gini, ngomong sama orang baunya wangi mulutnya, nggak ada nyakitin orang karena bau jengkolnya hilang. Tadi makan jengkolnya jadi hukumnya makruh nggak makruh, karena kemungkinan nyakitin orangnya nggak ada sekarang. Makruhnya itu kalau habis makan jengkol dia kagak hilangin bau mulutnya, kalau kemudian dia hadir Jumatan, dia hadir maulidan, dia hadir pengajian begini, saat itu dikatakan makruh karena ada kemungkinan dia bakalan nyakitin orang. Nah, karena makan jengkol hukumnya makruhnya bukan asli. Ketika makan jengkol kita sunnah nggak baca bismillah? Sunnah baca bismillah. Karena makruhnya nggak asli. Karena makruhnya nggak asli. Makan jengkol sunnah baca bismillah. Makan pete sunnah baca bismillah. Karena makruhnya nggak asli. Lain yang tadi itu nyabut uban makruh asli. Kalau baca bismillah nggak sunnah, jadi makruh hukumnya baca bismillah. Dan makruh apa artinya makruh? Artinya makruh kalau ditinggalin karena Allah dapat pahala. Kalau dikerjain nggak dosa, itu artinya makruh. Ya.
Itu yang ketiga. Hukum bismillah bisa jadi makruh. Yang keempat, hukum bismillah bisa jadi mubah. Artinya mubah apa sih? Artinya mubah ya pahala nggak ada, dosa nggak ada. Itu yang mubah. Dikerjain nggak ada pahala, nggak dikerjain juga nggak dosa. Mubah itu namanya. Atau ulama bismillah ini bisa jadi mubah. Kapan? Contohnya kalau kita lagi ngangkat barang, mindahin barang dari dalam rumah keluar rumah, dari dalam masjid keluar masjid. Kalau di rumah kita mau bikin arisan, kita angkat ke bangku, angkat bangku keluar, gelar karpet, angkat bangku, keluarin bangku, naruh bangku, itu ngangkat sesuatu. Kalau ada orang memulainya pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, hukum bacanya memulainya dengan bismillah, hukumnya mubah. Dia mau kerjain nggak apa-apa, dia nggak kerjain juga nggak apa-apa. Dapat pahala nggak? Ya bacanya dapat pahala, karena bismillah termasuk zikir. Bismillah termasuk zikir, bacanya dapat pahala. Tapi memulai ngangkat sesuatu, memulai ngangkat sesuatu dengan baca bismillah, hukumnya mubah. Lain dengan memulai baca Quran, hukumnya sunnah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Baqarah, bismillah, baca Al-Imran, bismillah, baca Lam Yakunil. Memulainya dengan bismillah, hukumnya sunnah. Tapi memulai ngangkat barang, narok barang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka hukumnya mubah. Ada 4 yang udah kita tahu: haram, wajib, mubah, dan makruh. Dan 1 tinggal yang belum apaan? Yang belum adalah sunnah. Nah, ini mubah pada asalnya hukumnya sunnah. Dan di dalam hadis Rasul katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Dalam riwayat yang lain fa huwa ajzam. Dalam riwayat yang lain fa huwa abtar. Ada 3 riwayat. Kullu amrin, segala urusan, la yubda'u fihi dzibalin, yang penting dalam agama. Kullu amrin dzibalin, segala urusan yang penting dalam agama. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam perkara itu, fahuwa abtar, fahuwa aqta, fahuwa ajzam, artinya itu urusan kurang berkah. Ajzam itu artinya, asli artinya orang yang terkena penyakit juzam, lepra. Ya, tahu kita lepra, yang orang penyakit yang lama-lama orang ini tangannya bisa putus, jarinya putus, tangannya putus, lama-lama habis badannya. Itu lepra, mengerikan. Atau abtar itu asli maknanya yang buntutnya putus. Kalau kita lihat cicak, kadang buntutnya putus, tuh cicak abtar. Aqta, dalam riwayat yang lain disebut fawa aqta, maka dia itu aqta, urusan itu aqta. Aqta artinya tangannya putus. Kalau dia bilang tangannya putus, aqta. Tapi makna yang dimaksud oleh Rasul adalah kurang berkah. Sebenarnya orang kalau ke tangannya kurang 1 berarti kurang, nggak sempurna. Kalau orang punya penyakit lepra ya nggak sempurna hidupnya. Kalau binatang buntutnya putus ya nggak sempurna. Maka dimaksudkan, kata ulama, ketika Nabi bilang kullu amrin dzibalin, segala perkara yang penting dalam agama yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu ajzam atau aqta atau abtar, maksudnya maka itu perkara adalah kurang berkah. Kurang berkah. Orang bisa jadi kalau makanannya bergizi, enak, badannya gemuk, sehat, tapi kalau nggak baca bismillah kurang berkah. Bisa jadi kesehatannya karena setiap makan nggak baca bismillah, kesehatannya nggak melahirkan ibadah. Kekuatannya dia kuat karena makanan itu nggak melahirkan ibadah. Bahkan mungkin sebaliknya, maunya ke sono tempat maksiat, maunya dugem, maunya ke tempat-tempat yang kagak bener, ngelangkah kakinya ke sono, digunakan kesehatannya itu buat yang begitu. Kenapa?
Oh teliti punya teliti, ternyata kalau setiap makan dia kagak baca bismillah. Sehat, bisa jadi sehat, makanannya bergizi, tapi nggak berkah. Makanya itu kitab, kalau orang kiai-kiai, guru-guru, ulama-ulama nulis kitab, ngarang kitab, selalu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama kita, kenapa kalau kitab aja, kitab hadis ke, tafsir ke, fikih ke, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ulama kita bilang yang pertama ngikuti Quran, iqtidaan bil Quranil Aziz, mengikuti Al-Quran. Kalau kita kebet Al-Quran, pertama kali yang kita lihat surat Fatihah, bacaan awalnya bismillahirrahmanirrahim, ikuti Quran. Maka ulama-ulama setiap kali ngarang kitab bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, supaya berkah, karena hadis tadi tuh, ulama-ulama kita dulu masya Allah ikhlasnya dan berkahnya mereka di dalam karangan-karangan yang mereka buat dibuktikan Allah Ta'ala sampai zaman kita. Lihat Imam Ghazali, berapa tahun dari abad ke-5 sampai sekarang. Kita sekarang di abad 1415. Imam Ghazali hidup di abad 5. Itu udah 1000 tahun yang lalu, 10 abad yang lalu beliau hidup. Tapi kitabnya sampai sekarang masih ngambrak. Di tempat-tempat toko kitab dijual, di pengajian-pengajian dibahas, tapi dibaca. Ihya Ulumuddin dibaca, Bidayatul Hidayah dibaca, kitab-kitabnya yang lain, yang tasawufnya. Dan ulama-ulama kita yang banyak, Imam Nawawi juga begitu. Berkah, karena berkahnya itu kitab, berkahnya itu ilmu. Sampai ratusan tahun orangnya udah meninggal, ilmunya masih nyebar ke sana kemari. Apalagi kita punya imam mazhab, Imam Syafi'i, ilmunya dari beliau semua, sumbernya di mazhab fikih-fikih kita ini yang dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ghazali, semua ilmunya bersumber dari Imam Syafi'i, dan beliau Imam Syafi'i bersumber dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah. Makanya bismillah penting untuk memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang disunnahkan baca bismillah yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu kullu amrin dzibalin, setiap urusan, setiap perkara yang dzibalin. Apa arti dzibalin? Yang dianggap penting oleh syariat. Timbul pertanyaan lagi, dianggap penting oleh syariat yang bagaimana? Sehingga kita sunnah untuk memulainya dengan bismillah. Nah, ulama kasih ketentuan. Yang pertama, sunnah baca bismillah dalam satu urusan. Yang pertama, alla yakuna dzikran mahdhon. Urusan itu bukan bentuknya murni zikir. Zikir murni, la ilaha illallah, zikir murni. Subhanallah, subhanallah, zikir murni. La haula wala quwata illa billah, zikir murni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir murni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, zikir murni. Kalau ada orang mau zikir baca la ilaha illallah, nggak sunnah baca bismillah. Boleh, tapi nggak sunnah baca bismillah. Mengawali dengan bismillah tidak sunnah. Walaupun boleh, dan kalau dibaca dapat pahala, karena bismillah juga termasuk zikir. Tapi memulainya dengan bismillah karena dia zikir, la ilaha illallah, zikir murni, tidak disunnahkan. Lain kalau baca Quran, kan Quran zikir juga, iya, tapi Quran bukan zikir murni. Quran di situ ada zikir, ada doa, ada kisah, ada hukum. Makanya membacanya disunnahkan dimulai dengan bismillah. Itu satu. Yang kedua, alla yakuna min safasifil umur. Perkara yang kita kerjain itu bukan sesuatu yang rendah hina. Kalau sesuatu yang rendah hina nggak sunnah dimulai dengan bismillah. Contoh apa? Buang sampah. Buang sampah tergolong sesuatu pekerjaan yang hina dalam syariat. Kenapa? Karena dia terkait dengan kotoran. Membuang sampah berarti buang kotoran. Buang aja. Apakah sunnah baca bismillah buang? Nggak sunnah baca bismillah ketika buang sampah. Dan yang terkait dengan najis-najis seperti apa? Ada di kalangan kita yang disebut dengan hijamah. Hijamah apa artinya? Membekam. Membekam itu urusannya dengan najis bukan?
najis karena kita ngeluarin darah. Darah kotor kadang-kadang hitam tuh. Kalau darahnya kotor bisa hitam itu. Dan itu berhubungan langsung dengan najis. Maka kata ulama yang terkait yang berhubungan dengan najis langsung memulainya dengan bismillah enggak sunnah. Karena terkait dengan kotoran. Walaupun kalau dimulai pakai bismillah, nih orang yang membekam mulai bismillah pakai, ya silakan aja, nggak dosa. Tapi kalau dibilang sunnah nggak sunnah, karena terkait dengan yang najis. Mohon maaf, di zaman kita ada orang yang kerjaannya, mata pencahariannya terkait dengan yang najis, seperti yang kerja di sedot tinja. Kalau orang sedot tinja terkait dengan najis nggak? Iya pastilah, nyedot tinja pasti terkait dengan najis. Itu kalau dia mau nyedot baca bismillah nggak sunnah, terkait dengan najis. Tapi kalau dia mau baca ya silakan aja, nggak diharamkan, hanya tidak disunnahkan sebab dia terkait dengan safa sifil umur yang disebut dengan perkara-perkara yang hina, perkara-perkara rendah. Nah yang ketiga disebut dengan penting dalam syariat sehingga mulainya dengan bismillah sunnah kalau sesuatu itu disebut ada syariat menentukan pakai bacaan tertentu. Allah yabda'a fi syari bi dzikrin akhar. Syariat tidak memulainya dengan zikir yang lain. Misal apa? Salat. Kita kalau salat mulainya pakai bismillah apa Allahu Akbar? Kita mau salat nih. Mulainya bismillah apa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Pakai alhamdulillah aja nggak boleh. Alhamdulillah boleh? Nggak boleh kan? Mesti pakai Allahu Akbar karena memang udah ditentukan oleh syariat kita ya dari Nabi bahwa kalau seorang takbiratul ihram ngucapnya Allahu Akbar. Kalau haji ngucapnya pakai apa? Labbaik Allahumma labbaik. Setelah niat talbiyah mulai labbaik Allahumma labbaik labbaik, itu zikirnya mereka. Kalau udah ditentuin zikir suatu ibadah dengan zikir tertentu, maka tidak dimulai dengan bismillah, tidak disunahkan mulai dengan bismillah. Bahkan bisa jadi kagak sah kalau kita ganti Allahu Akbar dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, nggak sah sholat kita. Mengganti Allahu Akbar dengan bismillah karena udah ditentuin ibadahnya dimulai dengan bismillah. Dengan apa? Dengan Allahu Akbar. Kayak khotib Jumat itu. Lihat khotib Jumat ketika mulai khutbah. Ada yang nggak baca bismillah? Perhatiin, ada nggak baca bismillah khotib Jumat? Alhamdulillah langsung. Alhamdulillah. Langsung baca alhamdulillah. Nggak pakai bismillah. Karena apa? Karena memang khotib disyariatkan dalam agama kita mulainya dengan alhamdulillah. Jadi nggak perlu khotib pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu misalnya, nasta'inu wa nastaghfir misalnya. Atau khutbah apa namanya kawinan, khutbah nikah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan seterusnya nggak hafal saya, bukan paling ujung awal doang saya hafal. Itu di awalnya dengan alhamdulillah, nggak pakai bismillah karena memang syariatnya disunahkannya dari awalnya alhamdulillah bukan bismillah. Dari itu ulama mengatakan dimulai sunnah itu kalau zibalin memenuhi syarat yang tadi, nggak ada zikir tertentu yang ditentukan oleh syariat, bukan safasiful umur, perkara-perkara yang hina rendah. Dan yang ketiga tadi apa namanya tadi? Bukan zikir murni. Ketiga bukan zikir murni. Kalau tidak termasuk ini semuanya, maka perkara itu berarti penting dan dimulainya dengan sunnahnya dengan bismillah. Contoh apa? Pakai baju. Pakai baju dalam rangka apa sih? Dalam rangka nutup aurat. Nutup aurat penting nggak? Penting. Berarti pakai baju sunnah pakai bismillah. Kayak celana gitu juga sunnah pakai bismillah. Ibu-ibu pakai jilbab, mau ngaji kayak, mau ke pasar kayak, mau belanja kayak di warung, pakai jilbab mau keluar. Penting untuk aurat, pakai jilbab sunnah pakai bismillah. Pakai apa namanya? Orangnya laki-laki mau Jumatan sunnah pakai minyak wangi. Biar wangi gitu.
Pakai sunnah pakai selendang, pakai sorban bagus lagi. Kita mau pakai minyak wangi bismillahirrahmanirrahim. Pakai selendang, kalau lagi mau Jumatan pakai selendang bagus lagi. Nabi pakai, dapat pahalanya banyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perkara-perkara yang dzibalin disebutnya, dianggap penting oleh syariat. Ketika memulainya sunnahnya baca bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dapat barusan hukum bismillahirrahmanirrahim ada 5 ketika dibaca. Bisa jadi wajib, dibaca Fatihah dalam sholat, baca bismillah. Bisa jadi haram ketika mengerjakan hal yang haram asli, mau berzina, mau mencuri, mau judi, mau mabok, baca bismillah. Haram itu. Ketika makruh, ketika mau ngerjain yang makruh, nyabut uban, makruh. Satu hal nih yang makruh juga, makruh asli yang disebutkan oleh ulama, yang terkait dengan orang-orang yang sudah menikah nih. Ini jomblo-jomblo tekep kuping dulu kali ini ya. Yang udah nikah dengerin, yang jomblo tekep kuping dulu. Apa kata ulama termasuk makruh? Termasuk makruh suami ngelihat kemaluan istri. Suami ngelihat kemaluan istri. Itu hukumnya makruh. Makanya Nabi nggak pernah ngelihat punya istrinya, dan istrinya nggak pernah ngelihat punya Nabi. Kata Sayyidina Aisyah meriwayatkan hadis tentang keadaan beliau dengan Rasulullah dalam keluarga. Beliau mengatakan, "Ma ra'a minni wa la ra'aitu minhu." Kata Sayyidina Aisyah, "Ma ra'a minni," beliau tidak pernah ngelihat punya saya, "wa la ra'aitu minhu," dan aku tidak pernah ngelihat punya beliau. Padahal suami istri. Dan padahal Rasulullah di antara yang dikerjain dengan istrinya mandi bareng. Apa ibu pernah mandi bareng sama istri di rumah? Ibu dia di belakang pernah mandi bareng dengan suami di rumah, mandi bareng itu Nabi kerjain itu. Tapi kok nggak pernah ngelihat? Karena beliau mandi itu nggak bugil, Pak Bu. Mandi beliau itu dengan pakai sarung tetap, dengan menggunakan penutup tetap. Ya, kalau orang-orang duluan tuh ngerjain tuh mandi pakai sarung, keluar dari kamar mandi sarungnya basah dijemur, karena mandinya nggak bugil. Orang-orang yang apik-apik tuh, orang-orang soleha yang apik-apik, mereka kalau mandi nggak bugil. Kenapa? Malu. Nah, malu siapa? Malu Allah. Kan Allah Maha melihat. Iya, emang Allah Maha melihat. Apa juga dilihat sama Dia. Tapi kita malu dilihat dalam keadaan kayak begitu, bugil sama Allah Ta'ala. Walaupun kadang lihat di kamar mandi sendirian, tapi Allah Ta'ala ngelihat. Itu ulama-ulama salihin, ulama wanita-wanita salihat, mereka sampai sedetil itu adabnya pada Allah Ta'ala. Bahkan mandinya gak bugil, tetap pakai sarung. Jadi Rasulullah ketika mandi dengan Sayyidina Aisyah sarungan, beliau perempuan, Sayyidina Aisyahnya perempuan, sarungan, sehingga gak ngelihat satu sama lain. Dan ketika berhubungan badan pun gak ngelihat punya masing-masing. Nah, jadi ulama bilang begitu, kalau laki ngelihat punya istrinya, hukumnya makruh. Semakin dalam yang dilihat, semakin makruh. Makruh syadidah katanya, karohah syadidah, sangat makruh, sangat makruh. Kalau yang dilihat lebih dalam, ngapain sih ngeliat yang dalam-dalam? Makruh, karohah syadidah, sangat makruh. Nah, itu contoh makruh asli selain nyabut uban. Makanya kalau ada yang pakai bismillah tuh makruh hukumnya baca. Ngelihat punya istrinya pakai bismillahirrahmanirrahim, makruh hukumnya. Karena hukumnya makruhnya makruh asli. Nah, itu jadi ada makruh, ada mubah yang terakhir dan sunnah. 5 hukum yang ada terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan ringan tentang bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu sampai jam berapa nih. Udah cukup? Ada pertanyaan nggak biasanya? Pertanyaan. Baik, saya ada mau tanya, silakan. Ayo. Siapa?
Satu, yang kedua ntar ada 2 orang, ini satu di sini nanya. Yang kedua siapa nih? Ayo silakan. Ya, ayo silakan. Orang apa, doain orang tua? Pertanyaan apa ya? Kita doain orang tua. Dibantu. Nah, dilupa ini. Ya. Baik. Akad nikah pakai bismillah hukumnya sunnah apa enggak? Di apa namanya? Tadi kita udah dengar tentang kesunahan bismillah, yaitu kalau dia zibalin, termasuk hal yang penting dalam syariat, dianggap penting, dipandang penting oleh syariat. Dan pandang pentingnya itu kalau bukan satu dari 3 hal yang tadi, nggak ditentukan oleh syariat dengan dimulai zikir tertentu, bukan zikir murni, dan bukan termasuk sifil umur, salah satu perkara yang rendah. Nah, kalau kita mau akad nikah itu disunnahkan baca hamdalah di awal. Sebelum kalimat saya nikahkan engkau dan saya akan kawinkan engkau, misalkan baca alhamdulillah, sholawat, dan kemudian wasiat bid takwa. Contohnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Baru dah, wahai fulan bin fulan, saya kawinkan engkau, saya nikahkan engkau, begitu. Dimulainya dengan hamdalah, sholawat, dan wasiat bid takwa. Itu. Jadi bismillah nggak disunnahkan di saat itu, karena dimulainya dengan hamdalah. Cuma kalau orang mau baca bismillah, ya nggak diharamkan. Haram sih enggak, hanya disunnahkan juga enggak, karena di awalnya sunnahnya pakai alhamdulillah. Sebagaimana khutbahnya juga tadi, khutbah nikah, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, itu mulainya dengan alhamdulillah, bukan dengan bismillah. Sunnahnya dengan alhamdulillah. Kalau mau pakai bismillah, ya nggak haram, hukumnya boleh aja, tapi nggak sunnah, begitu. Tapi biasanya di kita nih, biasanya yang sering saya hadir akad nikah yang baca alhamdulillah wassalatu wassalamu, penghulunya biasanya penghulu bisa baca, kami megang mic, alhamdulillah wassalatu wassalamu, baru ketika mulai ada isi antara wali dan calon suami, tinggal ngucapin saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau, ya, begitu. Maksudnya ini Kiai, sebelum dia saya terima nikahnya dan kawinnya, bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah, bismillahnya di situ bagaimana hukumnya? Sebelum qabil tu ya, sebelum saya terima. Iya. Di apa namanya? Di antara syarat ijab dan qabul, ya, itu ya nggak boleh ada fasil, nggak boleh ada penghalang, jeda. Jadi dari saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Qabil tu, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Syaratnya antara ijab dan qabul mesti mualat, namanya nyambung, mualat antara ijab dan qabul. Nah sekarang kalau sebelum dibilang qabil tuh, sebelum saya terima nikahnya, dibilang bismillahirrahmanirrahim, saya terima, pakai dijedangan kalimat bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah ini ulama
memberikan batasan ukuran yang disebut tidak mualat, tidak nyambung, ada ukurannya, dikatakan nyambung ataukah tidak nyambung. Kebanyakannya mengatakan bahwa patokannya adalah urfan. Urfan itu huruf kita, kebiasaan kita. Ini kalau habis itu dia gugup diem, misalnya gugup dia diem nih, karena gugupnya si calon pengantin pria gak langsung ngomong qabil tuh, diem dulu, baru setelah beberapa saat baru saya terima nikahnya. Diamnya ini lama atau enggaknya dihitung uruf. Kalau kita semua sepakat kelamaan itu, berarti tadi terputus, mesti diulang. Kalau kita sepakat cuma sebentar digugup, 1 detik gugup atau 2 detik gugup langsung saya terima, berarti nggak apa-apa, karena jedanya cuman faslun qasir namanya, jeda sebentar dikit, nggak membahayakan mualat, hukum nyambungnya itu. Nah kalau seandainya sebagian jamaah bilang yang hajar itu lama tuh, yang atau bilang oh enggak lama, sebegitu mah enggak lama, yang lain bilang lama itu. Kalau ada 2 pendapat yang bilang lama sama enggak lama, ulama bilang kita ngambil yang enggak lama, hukumnya enggak lama. Kalau ada yang bilang lama, ada yang bilang enggak lama. Nah, hukum bismillahirrahmanirrahim ini bergantung kepada uruf kita. Apakah dia termasuk yang memutuskan mualat atau enggak memutuskan mualat? Kalau dia memutuskan mualat, maka bisa bahaya itu akad nikah, mesti diulang. Tapi kalau dia enggak memutuskan mualat, dia enggak membetulkan mualat, maka dia hukum akad nikahnya ya saja, karena mualatnya enggak terputus, karena kalimatnya dianggap tidak panjang, tidak tidak lebar, tidak lama. Ya. Al-Imam Rafi'i, Imam Rafi'i, kalau kita sebut Imam Rafi'i ada Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahkan sunnah baca bismillahirrahmanirrahim baru qabiltu, karena dianggap ini enggak lama. Imam Nawawi bilang enggak sunnah, enggak disunnahkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim, langsung aja bilang qabiltu, saya terima nikahnya dan kawinnya si fulan binti fulan. Nah, karena perbedaan para ulama pendapatnya itu, ya kita ambil jalan terbaik. Jalan terbaiknya apa? Jalan terbaiknya agar tidak ngucapin. Lebih bagus langsung aja ketika udah dibilang tunai, langsung bilang saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah, dengan begitu sepakat ulama semuanya bahwasanya ini hukum akadnya sah, nggak ada yang bilang nggak sah. Begitu. Ada yang lain? Baik. Kalau saya suka dengar kita ceramah gitu. Orang tuh ceramah baca bismillah dulu baru assalamualaikum, apa assalamualaikum dulu baca bismillah. Ini sunnahnya bagaimana begini? Iya. Jadi begini. Sebenarnya khutbah kalau kita di sini ceramah kita artiin sambutan, pokoknya menyampaikan kalimat di hadapan banyak orang. Khutbah. Pada asalnya sunnahnya itu diawali dengan alhamdulillah. Itu sunnahnya khutbah diawali dengan alhamdulillah. Diawali dengan seperti khutbah Jumat itu diawali dengan alhamdulillah. Seperti khutbah nikah diawali dengan alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian dari itu banyak sebagian orang-orang luar yang datang ke kita ini, orang-orang Arab, dai-dai, ulama-ulama dari negeri Arab. Kalau dia ceramah, dia pakai ucapkan alhamdulillah dulu, baru kemudian di tengah-tengah baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini biasa membuka sesuatu ucapan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dipandang itu awalul liqa, awal perjumpaan dengan
orang. Dan disunahkan ketika kita berjumpa dengan orang kita mengucapkan assalamualaikum. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa yang memulainya dapat 100 rahmat. Yang memulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 100 rahmat dibanding yang menjawabnya. Dari situlah ulama kita mengambil bahwa ketika mereka ceramah mereka mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena pertama kali ketemu dengan jamaah di hadapan jamaah yang lain. Baru kemudian mereka bilang alhamdulillah nahmadu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban dan seterusnya. Itu awal ceritanya model begitu. Karena tapi pada asalnya khutbah itu dimulai sunnahnya dengan alhamdulillah. Adapun ulama kita mulainya dengan assalamualaikum karena memandang kita baru ketemu, seperti halnya yang ada di khutbah Jumat ketika dibangun pertama kali naik mimbar diucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena baru ketemu tuh. Padahal di khutbah Jumat ngucapin assalamualaikum sunnahnya bukan di atas mimbar doang, pas masuk. Kalau aturan awal yang namanya khutbah Jumat itu masuk setelah azan, kemudian naik ke atas mimbar. Ketika dia masuk, dia ketemu yang ada di depan shaf tuh. Sunnah tuh ngomong assalamualaikum. Nanti naik ke atas mimbar baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru duduk. Cuma kebanyakan kita ngamalin yang di atas mimbar nih. Kalau yang ketemu pertama kali dengan jamaah itu jarang yang ngamalin, bukan hampir nggak ada yang ngamalin, karena biasanya keseringan khotib Jumat kita ada nongol di sini. Jarang-jarang juga yang diumpetin. Kalau orang-orang dulu biasanya diumpetin tuh di tempat khutbah, di tempat apa namanya khotib. Ntar baru dia keluar. Nah itu sunnahnya ketika dia keluar ketemu orang, assalamualaikum ya, sop yang pertama. Kemudian naik ke atas mimbar assalamualaikum untuk yang semuanya. Jadi yang pertama yang di sop, yang kedua di assalamualaikum mimbar untuk yang semuanya. Jadi diambil dari itu, banyak di antara ulama kita ketika ceramah atau ngajar kayak gini ketemu orang diawali dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena dipandang di pertama kali papasan, pertama kali pertemuan. Gitu. Begitu. Ada lagi? Udah cukup ya. Baik, semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat. Amin rabbal alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم سر الفاتحة بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.